Ya. Oke, kita masuk ke sambungan minggu kemarin. Sorry, bukan minggu kemarin ya. Beberapa hari yang lalu. Hari Rabu ya berarti ya. Lesson terakhir kemarin kan lesson 10 ya. Sekarang kita sambung ke lesson 11. Nah, di lesson 11 ini explaining network applications ya. Kita ada dua objektif, yaitu explain the use of web, file, print, and database services. Kemudian explain the use of email and voice services. Oke. Nah, kita mulai dari topik 11A ya. Topik 11A explain the use of web, file, or print and database services. Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang DHCP, DNS. Nah, jadi pertama kita bahas dulu ini tentang Hypertext Transfer Protocol (HTTP). HTTP itu berjalan di port 8 TCP port 80 ya. Saya mute-kan dulu ya sebentar ya teman-teman ya. Oke. Ya. Oke, jadi Hypertext Transfer Protocol itu berjalan pada port TCP 80. Kadang-kadang disebut dengan Uniform Resource Locator, ya HTTP apa gitu ya. Ada headers, ada payload-nya, kemudian yang namanya Hypertext Transfer Protocol itu menggunakan bahasa yang namanya Hypertext Markup Language atau HTML. Nah, kemudian untuk di web server implementation-nya itu ada hosting type, ada server software. Jadi kita mesti, misalnya contoh, Anda bisa menggunakan Apache untuk server software-nya atau menggunakan IIS, Internet Information Services. Hosting type-nya ya tergantung ya, bisa di hosting di cloud, bisa di hosting di misalnya di service provider ya. Nah, kemudian ada yang namanya secure socket layer, transport layer security ya. Nah, ini adalah SSL ya. Ini sebenarnya adalah transport layer security atau secure socket layer itu di awalnya seingat saya itu dikembangkan oleh Netscape ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya transport layer security. Nah, ini adalah yang namanya encryption service ya, yang independent of application protocol ya. Nah, kemudian typically used with TCP and kita juga bisa menggunakan UDP ya. Nah, kemudian dengan menambahkan SSL atau TLS ya, kita bisa menggunakan salah satu ya, secure socket layer atau TLS yang nantinya kalau digabung dengan HTTP itu kita dinamakan dengan HTTP secure, HTTPS over TCP or port 4443 ya. Nah, jadi kalau HTTPS itu berjalan di port 443 ya. Dan di mana servernya sendiri harus diinstal dengan server certificate ya, trusted by both server and client ya. Nah, kemudian client use public key in certificate to encrypt, server uses private key to decrypt ya. Nah, kita harus install key pair and digital certificate on web servernya supaya bisa mendukung HTTPS ya. Nah, kemudian ada protokol-protokol lain yang kita kenal nantinya, ada File Transfer Protocol (FTP) yang digunakan untuk download, upload atau memanfaatkan directory management ya. Kemudian active or passive transfer mode ya, portnya 21, TCP port 20 juga ya. Kemudian juga bisa menggunakan protokol lain yaitu Trivial File Transfer Protocol atau TFTP ya, yang digunakan untuk upload dan download ya, lebih ringan sih ya karena dia menggunakan UDP ya. Sedangkan kalau FTP kan menggunakan TCP ya. TCP port 21 dan 20 untuk data, kemudian kalau TFTP itu menggunakan port UDP 69 ya. Kayak model kita mau nge-backup Cisco router punya configuration itu kita bisa menggunakan TFTP protokol ya, kita bisa menggunakan TFTP server dan TFTP client ya. Oke, nah kemudian untuk lebih
secure, kita bisa menggunakan yang namanya secure FTP ya, yang berbasis SSH, secure shell ya. Using FTP over secure shell on port TCP/22. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya secure FTP dengan memanfaatkan secure shell ya. Atau dengan menggunakan FTP over SSL yang namanya FTPS ya. Ada yang namanya explicit TLS ya, which uses yang menggunakan authentication OTLS command to upgrade an unsecure connection established over port 21, sama implicit TLS atau disebut dengan FTPS ya. Negotiate on an SSL or TLS tunnel before the exchange of any FTP command, and uses secure port TCP port 9990 for the control connection. Ya. Nah, selain itu juga ada yang namanya file and print services yang biasanya dijalankan oleh yang namanya atau disediakan oleh SMB, server message block. Ya. Underpin Windows file and printer sharing supported on Unix and Linux ya. Namanya kalau di Linux sama Unix itu namanya Samba ya. Runs over port TCP 445 dan NetBIOS port yaitu 137 sampai 139 on legacy host ya. Nah, kemudian selain SMB yang biasanya digunakan untuk file and printer sharing, kita bisa menggunakan remote print protocol yang berkomunikasi dengan print monitor over network ya, berjalan di port 9100. Dan bisa dimanfaatkan untuk internet printing protocol ya, and support web services for devices, AirPrint dan printer sharing. Nah, itu remote print protocols ya. Jadi ada printer sharing. Kalau di Apple tuh mereka menggunakan yang namanya AirPrint ya. Nah, selain itu ada juga database services, relational databases, yaitu structured ya in a linked tables defined by columns or field row structure, dan memanfaatkan yang namanya structured query language untuk melakukan query terhadap isi database ya. Nah, kemudian RDBMS macam-macam ya di pasaran tuh ada Oracle, ada Microsoft SQL Server. Misalnya Oracle SQL.NET over ya ini berjalan di port 1521, Microsoft SQL Server over port 1433, TCP dan UDP. MySQL itu portnya 3306 dan PostgreSQL ya portnya 5432. Atau ada yang namanya NoSQL databases yang berbeda banget ya, Anda boleh lihat itu skemanya juga berbeda. Nanti Anda bisa lihat-lihat yang namanya NoSQL databases. Yang pasti NoSQL databases ini berbeda sekali jauh ya, berbeda sekali dengan yang namanya Relational Database Management System karena dia struktur ininya tuh beda ya. Anda bisa lihat, sebentar saya coba cek ya. Jadi kalau NoSQL itu kalau Anda lihat ya, dia itu cuma ada misal MongoDB ya, MongoDB itu untuk ininya dia ada beberapa beberapa key value ya, contohnya ada kolom, ada graph, ada key value, ada relational dan sebagainya. Ya, Anda bisa baca-baca lebih jelas mengenai NoSQL. Ya. Nah, jadi tadi kita udah mengenal beberapa services seperti web, file or print and database services ya, termasuk juga FTP dan TFTP. Oke. Nah, di topik 11B kita sambung di explain the use of email and voice services. Nah, email saya rasa udah pada tahu ya. Untuk komunikasi antara email server, mereka menggunakan yang namanya SMTP protokol. Tapi kalau untuk klien bisa macam-macam ya. Bisa pakai POP3, bisa pakai IMAP atau pakai MAPI client ya. Ya, itu. Jadi kliennya macam-macam, bisa narik pakai IMAP server, port secure-nya secure portnya 993. Kalau komunikasi antara local SMTP dengan remote itu menggunakan SMTP protokol ya.
Nah, SMTP ini juga sangat-sangat tergantung, atau Simple Mail Transfer Protocol ya, itu juga sangat-sangat tergantung dengan DNS ya. Nah, jadi server to server mail delivery itu memanfaatkan MX record yang ada di DNS sama non-delivery report. Nah, kemudian untuk connection security method kita bisa menggunakan start TLS ya dan SMTPS ya. Kemudian port yang digunakan kalau untuk TCP itu port 25 untuk relay between SMTP server or message transfer agent. Kemudian ada port TCP 587 untuk MSA, message submission ya, to submit message for delivery by an SMTP server. Kemudian kita juga bisa menggunakan TCP port 45. Ini adalah alternative port for message submission over implicit TLS atau SMTPS ya. Nah ini. Kalau kita scan satu server mau tahu itu dia jalankan SMTP atau tidak, kita scan port 25 aja ya. Nah, kemudian untuk yang klien ya, mereka menggunakan yang namanya mailbox access protocol berupa misal POP3 ya, post office protocol, which allows client to retrieve messages ya, bisa narik message atau pesan-pesan dari mailbox server. Kemudian port yang digunakan adalah port 110 dan untuk secure-nya port 995. Selain POP3, kita juga bisa menggunakan IMAP ya. IMAP itu Internet Message Access Protocol yang memungkinkan klien untuk memanage mail folder in mailbox. Jadi kita bisa connect aja ke mail folder. Jadi kita tidak menarik messages atau pesan-pesan, tapi kita connect langsung ke mailbox dan kemudian bisa kita manage misalnya contoh inbox-nya, outbox-nya, send-nya dan sebagainya. Secara default menggunakan IMAP ini menggunakan port 143, tapi untuk secure-nya kita menggunakan port 993 ya. Nah, kemudian selain itu juga ada yang namanya voice and video services. Contohnya private branch exchange atau PBX ya. Legacy PBX terminates line from telecom provider to provision extension and call features. Kemudian supplied as vendor specific hardware. PBX ini udah agak kurang digunakan lah sekarang ya. Nah, yang paling sering digunakan sekarang justru VoIP. VoIP itu kepanjangan dari Voice over IP Enabled PBX. Ya, pakai private branch exchange ya. Voice over IP transfer, voice traffic as packetized data. Ya. Kemudian VoIP PBX can be hardware or software solution and normally placed at the network's edge and protected by the firewall. Ya, pasti ada ya. Kita bisa lihat gambarnya di sebelah kiri ya. Nah, kalau protokol ada beberapa untuk VoIP. Ada Session Control, Data Transfer and Quality Service Function. Dia support itu ya. Untuk Session Initiation Protocol itu biasanya jadi ada beberapa protokol yang digunakan untuk VoIP, yaitu Session Initiation Protocol atau SIP. Portnya TCP UDP port 5060 dan 5061. Kemudian ada juga Real Time Transfer Protocol atau RTP untuk delivery of media packets ya. Kalau untuk session initiation yaitu untuk session controls ya. Kemudian RTP Control Protocol atau RTCP ya, yang melakukan monitoring terhadap session and provide information to QoS atau Quality of Service ya. Nah, kemudian VoIP phone ini yang mensupport VoIP ya, bisa software atau handset ya, can use normal data cabling but often assigned to separate VLAN. Jadi biasanya kita membuat VLAN tersendiri untuk meningkatkan performance-nya ya. Kemudian bisa memanfaatkan power over Ethernet yang udah kita pernah bahas. Jadi kita nggak perlu pakai power lagi. Ethernet cable itu sebagai sumber daya, kemudian connection security kita bisa set ya. Kemudian untuk instalasi dan testing ini harus dilakukan supaya kita bisa memastikan bahwa VoIP phones itu bisa digunakan secara baik ya. Nah, kemudian selain itu juga ada yang namanya voice gateways, means of translating between the VoIP network and external voice network, such as public switch telephone network. Ini. Jadi untuk mentranslate atau mengkonversi antara VoIP network dan external voice, kita menggunakan yang namanya voice gateways. Ya. And different VoIP gateways for different function. Ada yang namanya foreign exchange office, ya, connect internal VoIP with external PSTN line, ada public switch telephone network yang telco ya.
Kemudian route voice calls to external VoIP service and connect legacy phones or fax to VoIP PBX atau foreign exchange subscriber. Ya, itu. Jadi nggak terlalu banyak sih. Mungkin kalaupun ada pertanyaan di sini, tinggal ya mungkin 2 atau 3 pertanyaan sih. Ya, itu. Oke. Nah, secara summary kita udah belajar tentang beberapa services web, file and printer, kemudian juga kita juga udah belajar tentang voice over IP dan mail exchange dan beberapa protokol yang digunakan oleh mail client ya seperti IMAP dan POP3. Oke. Nah, kemudian saya akan lanjut di next topiknya yaitu lesson 12. Lesson 12 ini tentang ensuring network availability. Nah, ada 3 objektif, yaitu explain the use of network management services, kemudian use event management to ensure network availability, dan use performance metrics to ensure network availability. Nah, kita mulai dari topik 12A, explain the use of network management services. Ya. Nah, ada banyak sebenarnya ya network management services. Contohnya yang tadi saya sudah sempat bahas yaitu Secure Shell ya. Nah, Secure Shell ini biasanya digunakan untuk melakukan administrasi terhadap server ya. Ya. Kemudian ini biasanya berupa command line terminal emulation ya. Yang biasanya kalau kita bisa connect pakai terminal emulation software ya, kayak model kita mau connect ke Cisco router kan kita bisa pakai terminal emulation. Kalau enggak kita juga bisa pakai Secure Shell untuk connect. Ini adalah bentuk dari Secure Terminal Emulation ya, portnya adalah port 22 dan ditunnel dengan menggunakan SSH ya, Secure Shell ya. Tunnel other traffic over SSH ya. Nah, kemudian ada authentication yaitu client dengan menggunakan username dan password, kemudian ada public authentication. Biasanya ada RSA fingerprint juga dan juga bisa mensupport Kerberos authentication yang disupport oleh Microsoft Windows ya. Nah, ensure secure management of keys used for non-interactive logon ya. Jadi biasanya kita bisa menggunakan SSH dan terminal emulator yang lain itu untuk connect ke ini sebenarnya untuk interactive logon ya. Non-interactive logon ke server untuk melakukan administratif task ya, seperti misalnya nambah user, ngapus user dan sebagainya. Nah, kemudian secure shell command macam-macam, ada SSHD itu untuk menjalankan secure shell sebagai daemon kalau nggak salah saya. Kemudian untuk generate key seperti SSH keygen ya, dan seterusnya. Nah, ini pelan-pelan Anda pelajari ya, atau kalau kita mau connect ke host, kita ketik aja SSH spasi username dan add hostnya. Hostnya biasanya IP address atau DNS name atau fully qualified domain name ya. Nah, kalau mau kita juga bisa melakukan beberapa komen yang lain seperti misalnya secure copy atau dengan menggunakan secure FTP. Nah, ini adalah salah satu yang paling sering digunakan ya. Zaman dulu tuh masih pakai Telnet ya. Telnet ini sebenarnya adalah terminal emulation software, tapi ini unsecure ya. CLI terminal emulation, portnya 23. Nah, sekarang kalau untuk dari sisi security tidak disarankan menggunakan Telnet, tapi disarankan menggunakan Secure Shell ya. Nah, ini plain text protocol, no security and typically disabled ya, Telnet ya. Kemudian untuk Windows, Anda bisa menggunakan yang namanya Remote Desktop Protocol, GUI Remote Administration, ya, over port TCP 3389. Ya. Session can be encrypted, ya, kemudian range of client for different PC and mobile system operating system. Jadi kita bisa pakai client dari HP atau dari PC, ya, kita connect, ya. Jadi kita bisa connect ke server dengan ya kalau enaknya GUI ya, graphical user interface dia grafik ya, dia bukan kayak SSH yang tampilnya cuma teks ya. Oke. Kemudian ada yang namanya protokol lain seperti network time protocol, biasanya digunakan untuk mensinkronisasi waktu ya di server maupun di klien ya. Ada tingkatan dia, ada yang namanya stratum 1 server ya, kemudian di bawahnya ada stratum 0 itu atomic clock ya, kemudian ada stratum 1 NTP servers,
kemudian ada Nstratum 2, dan di bawahnya nanti ada klien ya dengan yang menggunakan simple NTP atau Network Time Protocol. Portnya port 123 ya. Itu. Oke. Nah, itu adalah beberapa contoh dari Network Management Services. Jadi kita kenal Secure Shell Servers dan Terminal Emulator ya. Komennya ada Telnet sama Remote Desktop Protocol ya. Oke, mungkin saya bisa kasih contoh ya. Bentar. Terutama untuk yang remote desktop dan SSH ya. Nah, misalnya saya menggunakan Kali ya. Kemudian saya juga menggunakan sebentar, nih kayaknya saya pakai Kali yang lain deh. Bentar ya. Ya, sebentar ya. Kita inikan dulu. Nah, kalau Anda punya Linux, ya, kemudian Anda punya Windows Server misalnya, Anda bisa connect ke Windows Server yang bersangkutan dengan memanfaatkan remote desktop, ya. Nah, saya coba snapshot, revert to snapshot dulu. Bentar ya, teman-teman, saya siapin dulu, ya. Nah, ini saya menggunakan VMware, ya. Kelihatannya ininya saya, layar saya, diketik aja kalau nggak bisa jawab. Layar saya kelihatan kan ya? Oke, nah misalnya contoh dari Kali, ya. Dari Kali, kita bisa connect ke Ubuntu misalnya, ya. Itu dengan memanfaatkan ya. Nah, ini lagi jalan ya. Ya, sebentar ya. Ini agak lelet ininya nih. Beda dong kalau Telnet sama SSH. SSH kan encrypted. SSH itu secure shell, itu tunnel dia. Ya, jadi encrypted tunnel. Kalau Telnet kan sama sekali tidak ada enkripsi. Oke, nah ini saya hapus dulu. Baca teorinya lagi tuh Mas, jadi nggak perlu nanya lagi. Intinya kalau pakai Telnet itu tidak ada sama sekali tidak ada security-nya, ya. Sedangkan kalau pakai SSH itu fully encrypted. Ya. Nah, bentar ya. Ini agak lelet, nggak tahu nih tumben.
Nah, ini kan IP address-nya seperti ini ya. Ini kita bisa setel IP-nya secara manual ya. Jadi sudo ifconfig eth0 misalnya 253 atau 251 deh itu tempatnya. Ya. Oh sorry, supposed to be INS ya. Oke, 251 ya. Nah, dari kali saya bisa setel. Jadi kita setel coba kita ping 131.107.1.251. Oh ya, sorry. Ini harusnya disetel portnya, sorry, ini pakai NAT, jadi harus setel ke ini dulu nih, ke host only. Oke. Nah, baru harusnya ini bisa ping nih. Kok nggak bisa ya? Bentar. Nah, ini host only udah benar. Kita coba lihat di Ubuntu. Oke. Sudah live config INS33. Oke, kita coba ping. Ya. Nah, kita bisa pakai SSH root misalnya at 131.107.1.251. Nah, ini. Tapi biasanya kalau SSH-nya tidak disiapkan, dia akan connection refuse ya. Berarti ini kita mesti install SSH-nya dulu atau jalanin SSHD ya. Ya, jadi harus install dulu SSHD-nya. Jadi saya balikin ke ini dulu. Ya, jadi harus di-setel dulu. Jadi secure shell daemon-nya mesti diinstal dulu. Ingat saya ya. Ya kan? Jadi kalau kita pakai SSHD, dia bilang nggak mau ya. Jadi ketik aja ketik sudo apt install open SSH server. Kenapa ini ya? Bentar. Oke, bentar dulu ya. Saya ribut dulu deh, biar pastiin. Nah, sambil nunggu ini
kita juga bisa connect ke Windows Server. Kalau pakai remote desktop itu kita bisa pakai ini. Kita coba jalan dengan menggunakan R desktop. Ya. R desktop IP misalnya 102.1.254. Nah ini. Nah tapi biasanya unable to connect kan. Nah kita bisa setel dulu nih. Jadi kalau kita mau remote desktop, kita mesti ke servernya, kita enable dulu nih di sini. Misalnya contoh saya mau ke Denver SQL. Saya biasanya harus ke sini dulu ke My Computer, klik kanan, Properties, kemudian kita setel. Ini berlaku di kebanyakan Windows Server ya. Nih kita bisa setel remote. Di sini kita enable dulu nih. Turn on remote turn on allow remote connection. Ya, kita oke kan aja. Oke, nah kemudian kita bisa log off dari sini. Ya, log off. Kemudian kita bisa login dari Kali misalnya. Kita connect aja ulang R desktop. Kenapa nih ya? Bentar. Harusnya sih R desktopnya udah nyala ini. Remote desktopnya. Ya, kita benahin dulu yang ini deh, remote desktop. Jadi masuk sini, My Computer, Properties, kita setel remote desktop. Remote, allow users to connect remotely. Ya, harusnya sih udah oke nih. Coba ya. Oh, 11 ya, sorry, salah remote desktop. 111. Oke. Nah, ini akan keluar kalau dia udah di allow bisa remote desktop seperti ini. Nah, ini. Jadi deh tuh remote desktop. Nah, kalau untuk Ubuntu tadi karena belum ada, kita mesti install dulu dengan ininya, secure shell-nya. Ini kan nggak bisa nih, ya. Sudo apt install open SSH server. Kok di lock ya? Bentar, kenapa ini? Ada yang bisa bantu nggak nih? Saya kadang-kadang suka nggak hafal ya ininya. apt get install ya benar sih. apt ya sudo oke. apt get install open SSH server. Nah itu kena lock ya. Kalau di sudo sebentar. Mas Dodi bisa bantu nggak saya? Oh ya sudo rm ya. Oh ya ini dibuang dulu ya ininya ya. Benar. Thank you. Thank you. Ini saya baru ingat nih harus dibuang nih kan di lock dia ya. Thank you Mas. Saya kadang-kadang suka lupa karena kebanyakan ini ya. Sudah, oke. Nah ya benar. Ya, thank you. Ini kadang-kadang suka kayak gitu tuh. Yes, ya. Oke. Nah, kemudian udah kita tinggal jalanin ini aja kan. SSHD, kan jalanin daemon-nya. Atau service start aja.
Nah, kemudian ketik aja service SSHD card. Benar nggak ya? Oke. Nah, kemudian kita coba deh. Nah, ini tadi belum saya setel kembali ya. Ini bisa saya setel dia punya IP lagi. Oke, host only. Kemudian saya setel lagi. Ya, ini baru ada nih. Authenticate host, yes aja, oke. Nah, kemudian tinggal kita setel passwordnya. Passwordnya apa ya tadi ya? Benar nggak sih? Tux ya. Oh, lupa saya ini. Kayaknya ada yang mesti disetel deh di bagian SSH-nya ya. Kalau nggak salah sih di keygen atau apa ya, lupa saya. Ada yang bisa bantu nih? Nggak. Kadang-kadang saya suka lupa nih ininya, komen-komennya nih. Access denied. Ada yang bisa bantu? Nah, intinya sih udah kita setel sih, tinggal akses denied mungkin perlu disetel ada setelan di ya. Oh, jangan pakai root ya. Oke. Tapi biasanya sih saya pakai root kalau memang itu ya ini kalau nggak salah di setel di SSD saya server ya. Benar. Di root di Probit di SSC. Oke, kita coba cek ya di bagian ETC ya. Bentar, saya coba cek. Nggak ada sih nih setelannya. Atau mungkin Tux saja ya. Tux saja yang tadi ya. Tadi kan bukan ini ya. Coba kita ketik username-nya pakai Tux ya. Ya. Oke, sudah. Oh iya, untuk ngubah ya, udah beres ini, udah bisa connect ya. Nah, kemudian untuk ngubah hostname kalau dia gede itu di ini kan nggak salah ya, si sudo nano/etc host ya. Padahal saya udah tulis Ubuntu DST kecil ya, tapi kok masih ya? Oh ya, udah. Oke, ini udah jalan nih. Uname selesai. Oke, udah. Jadi kita udah bisa pakai SSH, bisa pakai remote desktop juga. Oke, cukup ya. Ya, thank you ya teman-teman, udah bantu. Maklumlah kadang-kadang suka lupa terlalu banyak ini. Nah, kita masuk ke topik ke 12B, use event management to ensure network availability. Nah, biasanya kita menggunakan beberapa tool seperti misalnya performance matrix ya dan beberapa hal yang lain untuk melihat masalah performance. Contohnya kita bisa pakai performance matrix ya seperti misalnya bandwidth, throughput, CPU, memory resources, storage resources,
Kemudian ada istilah bottlenecks. Ya. Bottleneck ini adalah pinch point that cause whole system to underperform. Jadi kayak bottleneck itu mungkin bisa jadi gara-gara memorinya kurang atau bandwidth-nya kurang atau storage-nya kurang ya. Nah, kadang-kadang kita juga perlu yang namanya performance baseline yang biasanya digunakan dari matrix yang udah disimpan atau di record ya as comparison ya. Nah, kemudian kita juga mesti update baseline-nya. Nanti ini comparison itu seperti misalnya contoh, kita bisa tahu ini tuh performance-nya bagus atau tidak dengan mengcompare yang udah kita simpan dengan kondisi yang saat ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini, kita bisa menggunakan tool seperti CPU ID HW Monitor ya. Ini contoh-contoh untuk menampilkan apa istilahnya environmental sensor ya, that detects factor that could affect integrity and reliability ya. Contohnya power, utilization ya dan sebagainya ya. Termasuk device chassis sensor ya. Biasanya sih motherboard yang modern udah ada sensor-sensor untuk temperature-nya, fan speed-nya, voltage, fluctuation, intrusion dan sebagainya. Termasuk ambient sensor seperti temperature, humidity, electrical flooding dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan yang namanya SNMP, Simple Network Management Protocol. Ini sebenarnya client server ya. Nah, ada agent yang menyimpan informasi di dalam database yang namanya Management Information Base ya. Dia pakai object identifier ya, kemudian kita bisa setel yang namanya SNMP Community. Ya, contohnya sini SNMP Community-nya 515 support. Kemudian bisa kita setel mau dia read write atau read only atau read write ya. Kemudian ada traps yang biasanya digunakan untuk devices ya. Nah, SNMP itu melakukan monitoring dengan menggunakan get, trap dan walk ya, yang sebenarnya itu dikomunikasikan pada port UDP port 161 ya dan UDP port 162 ya. Nah, itu. Jadi Simple Network Management Protocol itu bagus untuk melakukan monitoring terhadap devices, termasuk juga host. Ya. Nah, ini contoh sederhana dari network device logs ya. Misalnya contoh firewall, performance, troubleshooting, and security atau auditing information. Nah, ini logs ini sangat-sangat berguna untuk performance, troubleshooting atau security untuk auditing ya. Kemudian dia berupa metadata sama plus event description ya. Kemudian log type-nya macam-macam, ada system and application log, ada audit logs, ada performance or traffic logs ya. Seperti itu kira-kira. Device itu punya log yang biasanya digunakan untuk macam-macam ya, troubleshooting maupun security ya. Nah, ini contoh sederhana dari yang namanya log collector ya. Log collector itu sebenarnya adalah satu service yang melakukan sentralisasi terhadap collection of events from multiple sources. Ya, Anda bisa menggunakan di Linux itu ada namanya syslog, ya, protocol for forwarding over port 514. Syslog open format for log messages seperti PRI code, header, dan message. Nah, ini kita bisa set ya. Kalau kita mau Linux kita memforward log ke syslog server, kita harus setting ya. Saya nggak terlalu hafal sih settingannya, bisa baca-baca di internet lagi. Nah, kemudian untuk event management, biasanya contoh untuk event management, kalau di Windows itu dia ada yang namanya Windows Event ya, yang berupa informational warning atau critical, dan biasanya juga menampilkan informasi mengenai audit sukses atau fail, tergantung ya kalau kita enable atau tidak ya. Kalau kita enable dia akan nampil ya. Nah, kemudian eventnya dibagi atas beberapa kategori ya. Nah, kemudian untuk syslog kita bisa setel severity levelnya, mulai dari emergency sampai ke debug ya. Otomatis kalau debug itu lognya pasti besar ya, karena dia itu detail sekali ya. Nah, kemudian logging level and alert configuration itu bisa disetel, misalnya threshold itu batasan maksimal. Kemudian alert versus notification and alarm kita bisa setel juga. Di Windows bisa, di Linux bisa. Nanti pas saat masuk ke server management Anda akan bisa lihat dia punya contoh. Dan termasuk juga kalau memang kita ada ticketing system, kita bisa gunakan ticketing system. Nah, ini contoh sederhana dari satu log review yang menggunakan performance monitor ya, monitoring versus review or analysis ya. Jadi ada trends, ada grafik ya, kita bisa lihat. Kalau yang warna hijau-hijau itu biasanya kalau hijau ini di sini menggambarkan
byte received per second, kemudian yang merah itu menggambarkan percent processor time. Bisa kita lihat CPU utilization-nya. Ya. Nah itu, jadi event management itu penting untuk melihat dari sisi performance, bottleneck, baseline, dan seterusnya. Termasuk juga kita tadi belajar tentang network device log, simple management protocol yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai devices dengan memanfaatkan port 161 ya. Kemudian juga tentang event management yang ada di Windows maupun di Linux dan log reviews ya. Nah, karena ada 3 topik terakhir di topik 12 lesson 12 adalah use performance metric to ensure network availability ya. Nah, apa ini maksud dengan network metrics ya? Network metrics ya, metrics sendiri adalah tool yang digunakan untuk mengukur macam-macam ya, mengukur performance, mengukur bandwidth ya dan sebagainya ya. Khusus untuk network metrics ini digunakan oleh administrator untuk memenuhi apa istilahnya requirements ya, contohnya application requirement for high bandwidth and sensitivity to delay ya. Kalau untuk aplikasi-aplikasi yang sangat tergantung dengan high availability, kita butuh yang namanya network metrics ya. Contohnya bandwidth ya, termasuk speed, throughput, goodput ya, calculation requirements for audio and video, latency, jitter, itu adalah bentuk-bentuk dari network metrics-nya. Termasuk bandwidth management ya. Contohnya kalau kita ingin memprioritaskan traffic ya, kita bisa menggunakan QoS atau quality of service ya. Oke, ini bandwidth management ya. Untuk bandwidth management ada IEEE 802.1p ya yang berhubungan dengan VLAN header ya. Kemudian ada traffic shaping yang saya bilang tadi, ada quality of service ya. Quality of service itu allows control over network link parameters ya. Termasuk istilah yang namanya traffic shaping ya, di mana kita di traffic shaping ini kita bisa memprioritaskan traffic, melakukan filtering terhadap traffic yang tidak kita inginkan dan yang lain-lain ya. Nah, kemudian untuk traffic analysis tool, Anda bisa menggunakan beberapa tools, seperti misalnya contohnya iPerf ya, iPerformance ya. Contoh untuk throughput tester, Anda bisa menggunakan iPerf ya. Kemudian Anda juga bisa menggunakan contohnya Wireshark atau bahkan performance monitor yang ada di Windows ya. Atau pakai Top ya, Top, Listeners ya dan sebagainya. Jadi banyak sebenarnya tool yang bisa digunakan untuk traffic analysis ya. Atau menggunakan tool seperti ini nih, NetFlow, which gather traffic metadata only and report it to a structured database ya. Ini dia support IP flow information dan seterusnya ya. Dan dia punya modul-modul seperti NetFlow Collector dan NetFlow Analyzer. Ya, biasanya sih kalau NetFlow ini, seingat saya NetFlow ini dia open source, kalau misalnya dia ada 2 sih, ada open source, ada yang komersialnya. Nah, kemudian untuk interface monitoring metric biasanya ada khusus untuk seperti misalnya duplex, full duplex, ya, speed, link state, ya, itu berhubungan dengan routing ya. Nah, ini kita menggunakan beberapa utilization monitoring metrics, ya, seperti misalnya utilization seperti send versus receive, bits per second, or percentage of link bandwidth overall versus peak, atau peer protocol utilization dengan mengukur paket per bytes count, ya, error rate dan seterusnya. Oh ya, nggak apa-apa, yang ini masalah konflik ya, udah oke kok dia. Termasuk kalau untuk melakukan troubleshooting interface error dengan menggunakan memanfaatkan yang namanya CRC atau cyclic redundancy check error, ya, atau melakukan tes troubleshooting terhadap encapsulation, misalnya beda encapsulation seperti frame type, ya, Ethernet trunk, wide area network framing, ya lumayan banyak sih yang dikerjakan kalau untuk troubleshooting network ya. Ya, oke, jadi kita nggak terlalu inilah, mungkin Anda bisa baca-baca lagi tentang beberapa jenis teknik yang digunakan untuk troubleshooting interface ya, terutama yang berhubungan dengan enkapsulasi. Biasanya enkapsulasi itu biasanya sering error gara-gara kita salah enkapsulasi, misalnya yang A pakai enkapsulasi A, yang B pakai enkapsulasi B, harusnya enkapsulasinya sama ya. Misalnya menggunakan
.1q ya, harus semuanya menggunakan .1q seperti itu kira-kira. Nah, jadi kita di sini udah belajar tentang beberapa jenis performance metric. Ini nanti Anda baca-baca lagi di buku ya. Jadi di lesson 12 ini kita udah mempelajari the use of network management services, terutama seperti secure shell dan sebagainya. Kemudian juga the use of event management, ya misalnya SNMP, ya termasuk performance metric, ya gitu. Oke. Nah, itu di modul 12. Oke, nah kita masih ada waktu sedikit. Saya akan lanjutkan dengan materi ini akan disambung dengan materi berikutnya nanti ya kita kan rencana minggu depan itu udah masuk ke Security Plus ya. Kita masuk ke lesson 13 explaining common security concepts di mana kita belajar tentang ada dua objektif, explain common security concept and explain authentication methods ya. Kita mulai dari topik 13A, explain common security concept. Nah, pertama tentang confidentiality. Apa yang dimaksud dengan confidentiality? Ya, confidentiality berhubungan dengan memastikan bahwa certain information should only be known to certain people. Jadi informasi itu hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu juga. Ya. Kemudian integrity, memastikan integritas ya dari data. Ya. Dan dipastikan bahwa modification oleh unauthorized person itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian availability, memastikan informasi itu selalu bisa diakses kapan saja oleh siapa saja. Ya, nah itu. Jadi ada CIA, confidentiality, integrity, and availability. Nah, kemudian juga mesti kenal yang namanya vulnerability, threat, and risk. Nah, kalau vulnerability itu kerentanan ya, weaknesses pada desain atau bahkan implementasinya. Ya. Nah, kemudian threat itu adalah ancaman ya. Dan risiko adalah berhubungan dengan risiko itu adalah sama dengan impact dikalikan dengan likelihood, potensinya berapa kali nih terjadinya, itu namanya likelihood, probability ya. Nah, kalau untuk kita ngitung vulnerability, kita mesti tahu asset value sama ease of exploitation, ease of exploit, sedangkan threat itu sendiri adalah bisa dari internal threat, external threat, malicious, accidental, kayak model ada karyawan yang nggak sengaja melakukan pelanggaran terhadap policy kebijakan, nah itu sudah masuk threat ya. Dan beberapa jenis threat actor seperti misalnya hacker, white hat, black hat, gray hat, ya. Termasuk attack vectornya dari mana? Dari aplikasi, dari OS, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, sedangkan risiko sendiri itu menggabungkan antara vulnerability ditambah dengan threat, ya. Dan biasanya ini ada impact dan likelihood yang jadi sebenarnya sih kalau dihitung-hitung sih sebenarnya ada tiga komponen sih dari risiko. Jadi vulnerability, threat, sama impact. Ya. Nah, kemudian security risk assessment. Nah, security risk assessment ini sebenarnya adalah satu metode di mana kita melakukan assessment untuk melakukan pengukuran terhadap postur misalnya. Kita ada beberapa jenis, posture assessment. Ya, ini adalah bentuk dari enterprise risk management yang biasanya di compare atau dibandingkan dengan standar framework, misalnya ISO 27001, PCI DSS, COBIT dan sebagainya. Dan kemudian mereka biasanya melakukan assessment terhadap efektivitas dari security control yang sudah diterapkan. Nah, itu disebut dengan posture assessment. Ada lagi yang namanya proses assessment yang biasanya berhubungan dengan mission essential function, business impact analysis, yang biasanya kalau business impact analysis itu melakukan, ini adalah metode analisa berbasis impact, yang biasanya berfokus pada critical business process. Ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya business continuity planning, di mana business continuity planning ini akan kita bahas di materi Security Plus ya. Business continuity planning ini adalah satu metode di mana kita melakukan assessment terhadap critical business system dengan memanfaatkan BIA, kemudian nantinya kita bisa melakukan persiapan untuk istilahnya apa ya? Persiapan untuk melakukan recovery dan continue bisnis kita ya, jangan sampai ada terdisrupt atau terhenti gara-gara satu insiden tertentu atau disaster tertentu. Nah, kemudian juga harus kenal istilah-istilah seperti vulnerability and exploit types. Vulnerability itu adalah misconfiguration atau poor practice or fault in software code.
exploit sendiri adalah metode ya, code or method by which a vulnerability is used maliciously. Jadi metode di mana kerentanan itu bisa dieksploitasi dan dimanfaatkan secara ilegal ya. Kemudian ada yang namanya zero day vulnerabilities. Ya, zero day vulnerabilities ini adalah kerentanan-kerentanan yang pada saat awal itu ditemukan oleh researcher ya, dan kemudian tidak bisa maksudnya belum ada obatnya ya, belum ada patch-nya ya. Dan eksploitasi itu sendiri bisa dimungkinkan karena obatnya nggak ada, dan biasanya zero day vulnerabilities ini punya impact ke device, aplikasi maupun host tertentu atau sistem operasi ya. Nah, kemudian ada yang namanya unpatched and legacy system. Unpatched and legacy system ini maksudnya gini, unpatched itu adalah sistem-sistem yang tidak di-patching, tidak di-update. Nah, seperti misalnya contoh Anda punya Windows XP yang udah lama ya, kita nggak pernah patch lagi, atau Windows Server 2003 yang mungkin patch-nya udah nggak ada. Atau bahkan legacy system yang sistem-sistem yang udah menggunakan sistem operasi yang lama banget ya, udah mungkin lebih dari 10 tahun. Nah, biasanya kita tidak patch. Nah, ini paling gampang dieksploitasi ya. Kemudian ada istilah vulnerability assessment ya. Nanti ini akan kita bahas lebih detail di Security Plus ya. Kemudian ada yang namanya vulnerability assessment, di mana vulnerability assessment ini adalah metode assessment yang berhubungan dengan identifikasi kerentanan sedini mungkin, bisa menggunakan manual ya, secara manual atau menggunakan automated scanning tool ya. Nah, kemudian juga mengidentifikasi deviasi yang berhubungan dengan configuration baseline. Nah, biasanya kalau untuk kerentanan ini ada database tersendiri yang namanya Common Vulnerability and Exposure. Ini khusus ya, database yang menyimpan informasi mengenai kerentanan-kerentanan yang ada pada aplikasi, sistem, host maupun operating system ya. Oke. Nah, kemudian kita juga di security essential security kita harus tahu apa yang dimaksud dengan external threat, ada yang apa yang dimaksud dengan internal threat. Nah, external threat seperti hacker ya, hacker itu masuk eksternal, termasuk misalnya malicious ya, malware itu termasuk external threat. Kalau internal threat tuh karyawan yang mungkin karyawan yang tidak terlalu mengerti masalah security ya, itu bisa jadi internal threat, atau bahkan karyawan yang mungkin tidak senang dengan perusahaan, tidak senang dengan bosnya, mereka bisa jadi internal threats ya. Disgruntled employee ya. Oke. Nah, kemudian threat assessment. Threat assessment ini adalah satu metode di mana kita melakukan assessment untuk mengidentifikasi adversary tactics, and procedure yang udah pernah saya bahas di sharing session sebelumnya tentang misalnya contoh tentang MITRE ATT&CK ya. Jadi melakukan assessment terhadap potential threats ya. Kita bisa lakukan research berdasarkan informasi-informasi dari mana aja, dari internet ya. Dan kemudian kita juga kalau untuk threat assessment ini kita bisa menggunakan data feeds ya yang memanfaatkan automated detection tool atau threat intelligence misalnya ya. Threat intelligence tool itu banyak ya. Contoh SOC Radar, Splunk, SIEM ya, dan beberapa yang lain. Nah, ini adalah yang barusan saya mau omongin ya. SIEM itu adalah kepanjangan dari Security Information and Event Management, di mana SIEM ini berfungsi sebagai central process dan manajemen, di mana dia melakukan yang namanya log aggregation. Aggregation itu kan mengumpulkan log ya, kemudian melakukan event correlation, mengkorelasikan dari log dengan indicator of compromise, sama dia akan mengirimkan alert ya, alerting. Ya, untuk compliance kita harus memastikan bahwa log storage dan retention itu dijaga. Misalnya contoh log retention, misalnya contoh setahun misalnya, ya itu untuk kebutuhan compliance. Nah, ini SIEM ini sangat banyak digunakan di Security Operation Center atau continuous security monitoring system, ya, atau continuous monitoring services, ya. Nah, kemudian istilah-istilah seperti penetration testing, saya rasa sudah pernah tahu ya. Ini yang disebut dengan authorized or ethical hacking. Ya, it goes beyond vulnerability scanning to activity test control. Jadi tujuan utama dari penetration testing ini sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa kontrol-kontrol yang sudah diimplementasikan diaplikasikan di sistem atau aplikasi atau OS itu sudah berjalan dengan baik. Ya.
melakukan testing terhadap effectiveness dari security control yang ada, ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan privilege access management, ya. Privilege access management ini berhubungan dengan bagaimana kita bisa memanage ya account-account yang punya privilege tinggi seperti root, ya, administrator, ya. Nah, policies, procedures, and technical controls to prevent the malicious abuse of privilege account. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan privilege access management atau PAM, ya. Jadi bentuknya adalah policy, prosedur, technical control yang tujuan utamanya adalah untuk menghambat dan mencegah abuse dari account-account yang punya privilege tinggi seperti root, administrator, dan sebagainya. Kemudian PAM ini memitigate risk from weak configuration control over privileges, ya, dan mengimplementasikan yang namanya least privilege. Ya, least privilege itu maksudnya adalah metode di mana kita cuma meng-assign privilege ke user tertentu sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau misalnya dia butuhnya read only, jangan dikasih read write gitu. Nah, kemudian ada yang namanya role based access. Nah, role based access ini kayak pakai grup. Kita bikin grup, masukkan user menjadi member of the group, lalu kemudian kita assign permission pada grup, ya. Kita tidak mengassign permission ke masing-masing individual. Lebih enak pakai role based, ya, karena membership-nya kita tinggal, ya, kalau kita nggak mau user itu punya akses, ya kita tinggal keluarkan dia jadi member, ya gitu. Nah, kemudian istilah zero trust. Zero trust ini berhubungan dengan authentication sih. Jadi zero trust ini sebenarnya ada konsep di mana kita nggak bisa trust siapapun, ya. Meskipun udah di dalam itu tetap harus ada yang namanya authentication and authorization, ya. Nah, itu nanti tinggal boleh baca-baca tentang zero trust, ya. Kalau di sini di Network Plus ini tidak terlalu dibahas dengan secara detail. Nah, kemudian termasuk juga security berhubungan dengan vendor assessment, ya. Ini disebut dengan supply chain vulnerability management, ya, di mana kita melakukan manajemen terhadap ya supply chain, ya, mulai dari barang diproduksi, dikirim sampai tiba ke tempat kita, ya. Nah, ini. Kemudian melakukan validasi terhadap supplier maturity level sama onboarding suppliers. Onboarding itu maksudnya mendaftarkan supplier supaya kita punya supplier terregister, ya. Nah, itu. Ini beberapa security konsep yang kita pelajari: CIA, vulnerability, threat, risk, security risk assessment, vulnerability and exploit type, threat types and assessment, security information and event management, penetration testing, privilege access management, and vendor assessment. Nah, topik 13B yang terakhir ini explain authentication methods, ya. Authentication method and access control. Nah, kalau kita bicara mengenai authentication method, selalu ada yang namanya subject, selalu ada yang namanya object. Subject itu user, object itu objek yang diakses, misalnya file, folder, dan sebagainya. Nah, kemudian di setiap di setiap apa istilahnya objek itu ada yang namanya access control list, di mana ini access control list adalah daftar dari access control yang dimiliki oleh user A, B, C, dan seterusnya. Nah, itu disimpan dalam ACL. Nah, kemudian untuk memanage masalah access control itu ada yang namanya IAM, ya. IAM itu kepanjangan dari Identity and Access Management, di mana itu terdiri atas identification, mengidentifikasi user, misal menggunakan, misal contoh si A ini, misalnya si Ahmad ini akan diidentifikasikan dalam bentuk misalnya username Ahmad, ya. Nah, jadi identification adalah proses untuk mengidentifikasi si user sebagai subjek. Nah, kemudian nanti ada proses namanya authentication, proving the identity, membuktikan identitas kita. Kayak kita kasih KTP ke Satpam. Kemudian ada yang namanya proses otorisasi, memastikan bahwa si user atau si subjek itu memiliki hak untuk mengakses ke misalnya sistem atau objek tertentu, itu authorization, ya. Jadi kalau dia udah sukses authentication, dia akan dilanjutkan dengan proses authorization, mengauthorize akses ke satu objek atau objek-objek tertentu. Kemudian accounting, proses untuk memastikan bahwa si user itu bisa diidentifikasi siapa sih yang akses objek tertentu. Nah, itu mainnya di accounting, ya.
Nah, kemudian ada istilah-istilah multi-factor and two-factor authentication. Kalau multi-factor itu kita menggabungkan atau disebut dengan two-factor juga sih ya, karena kan kita multi-factor bisa 2 atau lebih. Kalau two-factor kan 2. Ya. Ini berhubungan dengan account identity and credential. Kemudian untuk authentication factor, credential format itu bisa something you know, password misalnya, disebut dengan knowledge factor, atau ownership factor, something you have, contohnya smart card, OTP. Kemudian human factor, something you are, seperti contoh fingerprint, ya, eyes, eye atau mungkin voice recognition, ya, atau behavioral factor, something you do, such as masking a signature, ya, atau cara kita ngetik, ya. Kemudian ada yang namanya location factor, somewhere you are, ya, such as using mobile device with location services. Nah itu. Jadi itu ada beberapa jenis atau faktor-faktor authentication yang kita bisa gabung. Misal contoh, saya bisa gabung penggunaan password sama smart card atau penggunaan password sama fingerprint. Ya. Nah, pastikan bahwa Anda tahu yang namanya multi-factor itu requires more than one type. Jadi 2 itu juga dianggap sebagai multi-factor. Ya. Atau kadang-kadang disebut dengan two-factor aja. Nah, kemudian ada istilah local authentication single sign-on. Ya. Kalau local authentication ya kalau pada saat kita login ke server kita atau login ke laptop kita itu disebut dengan local authentication. Ya. Yang mengautentikasi siapa? Ya Windows kita atau Linux kita. Ya. Nah, kemudian untuk single sign-on adalah satu proses di mana kita diautentikasi sekali, kemudian kita bisa diotorisasi. Contohnya kita login pakai Gmail, kita bisa akses YouTube, kalender, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk local sign-in, kalau di Windows itu disimpan passwordnya di dalam directory, dalam satu file namanya SAM, Security Account Manager. Kemudian di Linux itu ada yang namanya /etc passwd and /etc shadow yang menyimpan user dan password. Ya. Bisa digunakan, kita bisa menggunakan Secure Shell atau bisa menggunakan Pluggable Authentication Module untuk Linux Authentication. Kalau Windows ya dia support local sign in, remote sign in, pakai remote desktop kayak tadi ya, atau bahkan menggunakan SSO ya. Gitu. Nah kemudian untuk password kita bisa simpan dalam bentuk cryptographic hashing ya. Nah ini contohnya bisa pakai bentuk NTLM atau MD5 atau SHA-256 dan sebagainya. Nah tujuannya supaya password itu lebih secure ya. Nah, kemudian ada yang namanya Kerberos. Kerberos itu adalah single sign-on and mutual authentication. Ya. Jadi implementasi single sign-on secara lokal itu disupport oleh Kerberos. Ya. Ada 3 bagian, ada client, ada server, ada key distribution center. Ya. Client itu kita punya laptop misalnya atau komputer, kemudian kita punya server. Servernya misalnya application server, kemudian kita ada yang namanya key distribution center yang menggenerate tiket ya. Jadi sebenarnya ini konsepnya lebih ke arah yang disebut dengan authentication ticket granting ticket ya. Ada satu server yang menghandle masalah authentication namanya authentication service, sama satu server lagi yang menghandle masalah ticket granting service ya. Nah, jadi sebenarnya ada 2 services yang jalan di sini, authentication service dan ticket granting ticket. Nah, setiap kali user logon dia akan diproses dan kemudian user akan mendapatkan yang namanya ticket granting ticket (TGT). Nah, TGT inilah yang akan di show atau diperlihatkan ya kepada yang namanya KDC yang mempunyai fungsi sebagai authentication service. Dan kemudian setelah ini selesai, nanti baru user baru dapat akses ke application server. Ya, seperti itu kira-kira. Termasuk nanti Anda juga akan belajar tentang di Security Plus terutama ya, karena kan ini kan sebenarnya cuma dikasih dasar aja. Termasuk penggunaan digital certificate dan public key infrastructure ya. Karena kalau di kriptografi Anda akan belajar yang namanya public key cryptography atau disebutkan asymmetric yang menggunakan 2 key ya, private dan public. Nah, sedangkan public key infrastructure ini sebenarnya dipergunakan untuk mengauthenticate public key itu sendiri. Nah, biasanya salah satu elemen dari public key infrastructure itu ada yang disebut dengan CA, Certification Authority ya. Nah, itu nanti akan dipelajari lebih detail di Security Plus ya. Termasuk untuk authentication protokol, kita bisa menggunakan beberapa jenis, misalnya
memanfaatkan IEEE 802.1x, disebut dengan Port Based Network Access atau Network Access Control atau NAC. Nah, kemudian kita di 802.1x Port Based Network Access Control, kita bisa memanfaatkan yang namanya EAP atau Extendable Authentication Protocol, yaitu framework yang digunakan untuk mendeploy authentication technologies. Ya. Sedangkan IEEE sendiri berfungsi sebagai AAA server, authentication, authorization, and accounting. Ya. Ya, contoh sederhana dari 802.1x adalah Radius atau pakai TACAX. Ya, kalau untuk Cisco kita bisa pakai TACAX, kalau Windows kita bisa pakai Radius. Nah ini barusan saya mau ini kan. Kalau perbedaan utamanya adalah protokol ya. Kalau remote authentication dial-in user service atau Radius ya, ini adalah salah satu yang paling sering diimplementasikan untuk AAA untuk client device access and remote access. Sedangkan kalau untuk TACAX biasanya digunakan untuk authenticate network switches and router ya. Kalau Radius menggunakan UDP, sedangkan kalau TACAX menggunakan TCP ya. Better support for fine-grained authorization policies ya. Termasuk penggunaan lightweight directory access ya. Untuk use case public key infrastructure nanti kita bahas di ini ya, Mas apa tadi? Mas Rianto. Nanti kita akan bahas penggunaan public key infrastructure di Security Plus. Contohnya penggunaan secure multi-purpose email ya, itu bisa nanti dibahas. Kalau ini kan kebetulan Network Plus ya kita tidak terlalu bahas, cuma sedikit ya ada kulit-kulitnya lah ya. Nanti kita bahas lagi ya Mas Prianto ya di materi Security Plus. Itu ada khusus bagian kriptografi dan public key infrastructure ya. Nah, kemudian penggunaan lightweight directory access protocol atau LDAP. Ya. LDAP ini biasanya digunakan untuk sebagai centralized repository ya, list of network users and resources. Ya. Nah, kayak model penggunaan directory services yang ada di Windows ya. Contohnya Active Directory Services yang menyimpan informasi mengenai objects dan ada atribut-atribut yang termasuk atributnya adalah misalnya contoh CN common name, OU itu organizational name, kemudian ada DC domain controller dan sebagainya. Ya. Nah, untuk security kita biasanya menggunakan LDAP secure ya dengan menggunakan binding method seperti simple authentication atau simple authentication and security layer, atau bahkan dengan menggunakan LDAP-S memanfaatkan TLS over TCP port 636 ya. Dan kemudian itu kita bisa setel access control policy-nya, read only atau read write. Oke, itu aja yang kita udah ini kan dari sedikit ya sedikit kulit-kulitnya security lah ya. Nanti di Security Plus kita akan bahas lebih detail lagi tentang yang barusan saya omongin ini. Jadi kita tadi belajar tentang authentication method, access control, multi-factor, two-factor, local authentication and single sign-on, Kerberos, digital certificate, public infrastructure, IEEE 802.1x, Radius, TACAX, lightweight directory access control protocol, access protocol, dan LDAP secure ya. Nah, jadi kayak ada yang nanya public infrastructure seperti apa, use case-nya seperti apa, itu nanti kita masuk di Security Plus itu ada komplit ya, lebih detail lagi dalam. Enaknya sih kalau memang Anda punya dana, Anda bisa beli lab-nya untuk Security Plus. Jadi di situ ada cara setting public infrastructure, cari setting certification authority dan sebagainya. Soalnya kalau nggak pakai lab agak kurang ya. Nanti saya akan kasih demo deh di Security Plus. Saya kasih demo lab yang dapat dipergunakan oleh siswa. Ya. Jadi di lesson 13 ini tadi kita belajar tentang common security concept, ya CIA dan sebagainya, dan authentication methods. Ya. Oke, itu dari saya untuk hari ini. Ya. Nah, lebih detail lagi nanti ya seperti saya katakan sebelumnya bahwa hari ini adalah hari terakhir kita membahas Network Plus. Sebenarnya modul-modulnya atau lessonnya masih ada ya, lumayan panjang ininya modulnya atau lesson-lessonnya itu masih ada. Seingat saya tuh sekitar, sebentar saya cek ya,
total tuh ada total modul. Tadi kan kita barusan sampai ke modul 13 ya. Sebenarnya itu ada modulnya tuh sampai modul 20 atau lesson 20. Tapi karena waktu saya terpaksa harus meng-cut ininya ya, waktu kita untuk membahas Network Plus. Security Plus juga gitu. Nantinya mungkin nggak semua saya bahas di kelas karena terlalu banyak ya. Ada 21 lesson. Ini aja udah ada 20 lesson ya. Jadi lesson 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi dari mulai 14 sampai 20 itu saya kasih untuk Anda self study. Jadi baca-baca, tolong baca-baca ya. Kemarin kan bukunya udah ada ya, ada yang share ini ya, share buku ya. Teman-teman ya. Halo. Halo. Iya, Pak. Ada yang bagi buku kan ya, ada share buku ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Nah, kalau yang udah share buku itu nanti bukunya dibaca-baca ya. Jadi hari ini terakhir, nanti saya lihat waktu Senin, kalau rencana saya sih kalau bisa hari Minggunya nanti saya kasih latihan soal. Jadi Senin Anda bisa untuk untuk siap-siap untuk mock test atau ujian ya. Jadi Senin, oke, kembali ya. Lesson atau modul yang tidak dibahas itu nanti saya jadikan sebagai self study. Jadi modul self study atau lesson untuk self study. Jadi baca sendiri. Kemudian kedua, hari ini adalah hari terakhir kita membahas sampai lesson 13. Sisa lessonnya self study ya. Ada lagi yang ketiga, kita akan melakukan istilahnya praktis tes mungkin hari Minggu ya. Tapi lihat situasi. Kalau memang nggak ada ya mungkin hari Senin. Target saya sih sebenarnya hari Senin itu Anda udah bisa mock test Network Plus. Ya, target saya ya. Mock testnya sekitar paling rendah 50 soal lah. Paling banyak 100 soal. Nah, itu untuk ngetes pemahaman Anda tentang Network Plus. Jadi makanya harus baca. Tolong bukunya yang udah di-share tuh jangan cuma sekedar di-share tapi tidak dibaca. Tolong baca ya. Jadi ada mock test Network Plus. Minimal untuk lulus 75% ya. Bukan 70, 75%. Karena standar CompTIA minimal 75% sekarang. Lebih tinggi. Selain itu juga rencana saya kalau Senin udah mock test, paling cepat kita masuk di Security Plus itu hari Rabu depan, yaitu tanggal hari Rabu depan itu tanggal 17 ya. Rencana saya tanggal 17 itu kita udah masuk ke Security Plus karena materinya lumayan panjang ya. Oke? Siapa? Ya, saya tulis di Telegram ya. Jadi Senin itu mock test untuk Network Plus. N10.008 ya. Jumlah soal kisaran 50 sampai 100 ya. Passing score minimal 75% ya untuk lulus ya. Nah, kemudian hari Rabu malam kita akan mulai dengan Security Plus. SY0601. Ini menarik nih ya. Oke, target saya 2 minggu atau maksimal 3 minggu di sini. 2 mingguan lah. Karena sisanya nggak semua kita bisa bahas di kelas. Kayaknya mesti banyak yang baca manual juga. Maksudnya yang baca sub study ya. Kalau dari Security Plus itu lebih seru tuh ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Siap ya? Kalau slide, saya bisa kasih slide-nya. Kalau buku harus baca karena di slide itu di slide itu nggak detail, Mas. Jadi kalau Anda baca slide nggak baca buku percuma, nanti nggak bisa jawab soal. Ya, sangat-sangat disarankan baca buku. Tapi kalau slide saya bisa bagi, gampang. Nanti saya tinggal upload, saya tinggal kasih linknya. Tapi tolong baca bukunya karena di buku itu lengkap sekali, detail sekali. Ya kalau masalah 2000 halaman ya itu udah risiko ya. Ya.
Oke, nanti saya compile ininya slide-nya, nanti saya bagi ke Anda, bisa Anda baca-baca, tolong baca buku, tapi jangan lupa baca bukunya. Karena kalau cuma baca slide terus dikasih soal pasti Anda nggak bisa jawab. Karena untuk detailnya ada di buku. Ya. Slide itu cuma sekadar ya kayak model apa ya, poin-poin yang penting aja lah. Ya. Ya boleh baca slide, nanti kemudian referensi ke buku silakan. Ya. Oke, secepatnya saya upload ya nanti ya. Oke, ada yang pertanyaan lagi? Ini udah hampir 9:30 ya, udah hampir 9:30. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Mas Dodi jadi ya besok malam ya, Mas Dodi? Insya Allah Pak, jadi Pak. Udah di WA belum nih? Saya mau bagi ininya nih, bukunya nih. Belum Pak, baru sampai rumah nih Pak. Tadi lagi di jalan. Ayo udah nanti WA saya, nanti saya ngambilnya dari materi yang di buku yang saya akan bagikan ke Anda. Teman-teman bakalan dapat bukunya kok, tenang aja. Saya akan bagi ininya, linknya. Judulnya sih Linux for Hackers. Wah, keren kan? Linux for Hackers. Sebentar, saya cek bukunya ada nggak nih? Seingat saya sudah ada, saya udah download, udah lama sih. Nggak sempat baca. Terlalu banyak, pusing. Terlalu banyak. Bentar ini. Nah, nanti saya bagi ininya ke Mas Dodi ya. Linux Basic for Hackers. Nah, ini. Udah pernah baca buku ini belum? Nah, Mas Dodi, besok malam bahas ini ya. Baik Pak, baik. Masih dasar kok ini. Ini masih dasar kok ini. Ya, tentang penggunaan komen-komen yang ada di Linux lah untuk ya networking, scripting, sedikit security, ya pakai Kali juga boleh, pakai Ubuntu juga boleh ya. Komen apa dia punya materi sih lumayan ini ya. Saya lihat. Ya komen-komen umum ya, LS. Ya, jalanin komen-komen ya. Ya, Mas ya, ini nanti saya share ya. Ya. Ya, nanti saya share di grup kok, tenang aja, pasti saya share ya. Tapi harus Mas Dodinya sebagai pembicara harus baca bukunya dulu. Ya, ada yang nanya, bagus bukunya, apalagi kalau ada dalam bahasa Indonesia. Nggak susah, Mas. Jangan ngarapin. Oke, tolong ya. Jangan ngarapin semua buku bisa ditranslate ke bahasa Indonesia. Anda di IT itu bahasa Inggris sudah wajib. Ya, jadi kalau nungguin orang translate, Anda udah ketinggalan. Makanya materi semua, kalau IT ngomong IT itu nggak ada yang namanya materi itu bahasa Indonesia. Rata-rata defaultnya tuh udah bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau Anda harus memaksakan diri Anda sendiri untuk rajin belajar bahasa, ya, rajin googling, rajin baca dan sebagainya. Ya, jangan ngarapin materi itu langsung jadi pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jangan Pak. Ya. Ambil belajar bahasa Inggris benar. Nggak bisa. Itu kalau kemarin saya cerita masalah SOC, L1, L2, L3, mereka harus bisa bahasa Inggris. Karena laporan semua dalam bahasa Inggris, itu pertama. Kedua, kalau presentasi, kayak sekarang saya atau teman-teman harus presentasi ke Pak Bos yang orang bule. Jadi kalau mereka nggak bisa bahasa Inggris, ya habis mental semua itu, pasti. Oke ya, sementara itu dulu malam ini ya, teman-teman. Oke, Pak. Ya, Terima Mas kasih, Pak Dodi, Semi. tolong nanti kontak WA ke saya. Ya, kemudian besok saya kasih link, nanti tinggal Mas Dodi jalanin, kasih komen-komennya. Takutnya saya besok kecapean, jadi nggak bisa ngasih materi. Ada teman Mas Dodi yang bisa bantu ya. Teman-teman yang lain kalau mau nyumbang materi juga silakan ya. Oke, Mas Dodi, kontak-kontak ya, Mas Dodi ya. Baik Pak, nanti habis ini saya kontak ke WA Pak Semi Pak. Ya,
Oke, habis ini atau ya habis ini nanti saya kasih linknya saya kirim aja. Terus kedua, besok saya baru bikin link untuk malam besok ya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang udah hadir malam ini, lumayan ramai, 70-an orang. Terima kasih, Insya Pak. Allah bermanfaat. Nanti kita sambung lagi hari Senin untuk mock. Jadi hari Senin itu tidak ada kelas ya. Senin tidak ada kelas, tapi murni mock test untuk Network Plus. Siap-siap aja, ada sekitar 50-100 soal. Ya, skor untuk lulus 75%. Jadi tolong baca-baca. Kalau nggak baca, nggak lulus, boleh ngulang, tapi saya kasih maksimal 3 kali ngulangnya. Kalau nggak lulus lagi, berarti harus belajar lagi. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Seni. Selamat malam, Pak. Makasih Pak Semi. Sama-sama.